menjelaskan sedikit mengenai uh, sebentar, stres dan anxiety. Mungkin bisa di next. Oke, ya. Oke, jadi untuk hari ini mungkin saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu stres, apa itu anxiety atau yang mungkin biasa kita sebut sebagai kecemasan, lalu apa sih perbedaan di antara keduanya, dan bagaimana cara kita mengatasi stres dan kecemasan ini sendiri. Oke, jadi mungkin bisa di next dulu. Oke, sebelum masuk mungkin saya akan sedikit ada pembukaan sedikit. Jadi mungkin setiap kita atau mungkin setiap sobat opsi pastinya pernah mengalami keadaan di mana kita mengalami stres dan juga kecemasan di beberapa titik dalam hidup kita. Nah, tergantung pada tingkat keparahannya ini, stres dan kecemasan juga yang dirasakan itu dapat berdampak buruk pada kualitas hidup seseorang. Nah, saat kita sedang stres dan cemas, itu biasanya kita bisa merasakan beberapa gejala, yaitu biasanya ada gejala emosi dan juga ada reaksi fisik. Dan biasanya hal ini itu yang muncul ada gelisah, ada tegang, ada pusing, bahkan ada yang juga jadi tekanan darahnya jadi tinggi, dan juga ada yang mengalami kesulitan tidur atau bahkan banyak tidur. Nah, jadi sebetulnya yang harus kita ketahui ini adalah stres dan anxiety ini memiliki asal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, makanya kita hari ini akan membahas penting bagi kita untuk mengetahui apakah kita sedang stres atau cemas gitu. Karena untuk kedepannya itu akan menentukan treatment apa sih yang efektif untuk dapat kita itu merasa menjadi jauh lebih baik. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi apa sih itu stres? Di next. Nah, jadi stres itu sendiri adalah reaksi tubuh terhadap setiap perubahan yang membutuhkan penyesuaian atau respon, atau yang biasa kalau bahasa psikologinya itu adalah stresor. Nah, jadi si stres ini itu akan mempengaruhi mental, emosi, dan fisik dari seseorang. Jadi misalnya ketika kita dihadapkan pada situasi di mana kita memasuki lingkungan yang baru, misalnya kita bekerja di lingkungan kantor yang baru, atau mungkin kita baru masuk sekolah atau baru masuk ke kuliah gitu kan. Nah, tubuh itu akan merasakan hal tersebut gitu. Nah, itu tuh bisa dikodekan oleh tubuh itu sebagai bahaya atau ancaman. Nah, selanjutnya untuk melindungi kita atau melindungi diri kita, nah otak itu akan melepaskan hormon stres. Nah, hormon stres ini itu yang biasa kalau di kedokteran ada yang namanya adrenalin, ada kortisol, sama ada norepinefrin. Nah, ketiga hormon ini itu yang akan memicu respon flight atau fight. Nah, jadi hormon stres ini yang akan nantinya itu kadang kalau kita lagi stres atau lagi cemas itu akan merasa jantung tuh jadi lebih kencang gitu detak dan jantungnya, terus aliran darah juga jadi lebih cepat. Nah, ini karena adanya si hormon stres ini. Oke, next. Nah, jadi yang dapat saya beritahukan infokan bahwa sebenarnya stres ini itu biasanya disebabkan oleh adanya faktor eksternal, yaitu stresor tadi itu. Misalnya ketika kita menghadapi waktu deadline untuk mengerjakan tugas itu udah mepet banget tuh, biasanya kita udah stres banget, atau misalnya kita bertengkar dengan pasangan atau juga teman. Nah, itu udah pokoknya pasti yang namanya hormon stres itu pasti akan muncul gitu kan. Nah, tapi jangan salah, yang namanya stres itu terkadang ada manfaatnya juga buat kita. Ada yang disebut dengan stres positif dan juga ada yang disebut stres negatif. Nah, jadi kalau stres positif ini biasanya kita beri nama eustress, kalau negatif itu yang distress. Nah, next. Nah, jadi di sini mungkin saya akan sedikit lebih membahas mengenai eustress dan distress. Sebenarnya ada satu lagi namanya new stress, cuman mungkin akan lebih dibahas yang eustress dan distressnya aja. Nah, kadangkala stres itu dapat memberikan dorongan energi dan peningkatan konsentrasi itu supaya sobat opsi itu bisa merasakan sumber tekanan secara efektif, atau yang biasa disebut dengan si eustress ini. Nah, si eustress ini jadi itu manfaatnya akan membuat seseorang menjadi lebih produktif dan banyak melakukan hal positif. Jadi manfaat si eustress ini itu jadi memotivasi seseorang untuk mencapai target yang ingin diraih hingga ia meraih hal tersebut. Nah,
Cara untuk mengaplikasikan si stres ini kepada kehidupan sehari-hari agar kita sendiri juga kan yang namanya manusia perlu yang namanya mencapai tujuan hidup, perlu motivasi dalam hidup gitu kan. Nah, cara mengaplikasikannya ini adalah dengan keluar dari zona nyaman. Tentunya keluar dari zona nyaman ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, tapi hal ini akan membuat kita menjadi lebih positif gitu dengan menemukan banyak hal dalam hidup kita gitu. Lalu yang kedua adalah mencoba hal baru. Nah, ini hampir mirip dengan keluar dari zona nyaman. Yang ketiga juga harus ingat pada tujuan di masa depan. Nah, namun lebih seringnya stres ini justru membuat otak itu menjadi hadiah dengan hormon stres gitu kan, sehingga sobat Ovi itu kadang jadi terus-menerus merasa kalut, merasa cemas, merasa gelisah gitu. Nah, pada saat yang sama darah juga akan difokuskan mengalir ke bagian-bagian tubuh yang berguna untuk merespon fisik seperti misalnya kaki dan tangan itu sehingga fungsi otak itu menjadi menurun. Nah, ini sebabnya banyak orang yang sulit berpikir jernih gitu ketika muncul si perasaan stres itu sendiri. Jadi kalau di stres ini adalah ketika seseorang itu merasa kesulitan terhadap suatu hal yang akhirnya berdampak pada kesehatan mental. Dan di stres ini terbagi menjadi dua, yaitu stres akut dan juga stres kronis. Stres akut itu apa? Jadi stres akut ini muncul dan hilang dalam waktu singkat dan sering muncul juga. Lalu ada yang namanya stres kronis. Nah, stres kronis ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk disembuhkan. Oke, next. Nah, mungkin di sini biar agak lebih memahami mengenai stres. Jadi ada beberapa faktor pemicu stres sebenarnya. Ada 4, ada tension, ada frustasi, ada konflik, dan ada krisis. Kalau tension itu adalah ketika kita sedang mengalami ketegangan atau tekanan mental, itu tension, adanya ketegangan dalam tubuh. Lalu adanya frustasi, yang dimana kita mengalami kekecewaan karena ambisi atau cita-cita kita terhambat oleh sesuatu, atau di saat kita mengalami kegagalan misalnya. Nah, itu muncul tuh rasa frustasi dan akhirnya stres. Lalu yang ketiga ada yang namanya konflik. Nah, konflik ini kecemasan yang disebabkan karena sulit untuk menentukan di antara dua pilihan atau misalnya lebih. Nah, itu juga kadang suka jadi kita suka stres gitu bawaannya. Nah, yang terakhir ada yang namanya krisis, yaitu di mana adanya kejadian yang mendadak. Nah, sementara upaya untuk mengatasinya itu di luar kemampuan kita. Nah, itu adalah 4 faktor pemicu stres. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dari simptom-simptomnya sendiri dari stres itu mungkin kita juga sering gitu ya merasakan hal simptom-simptom ini karena ya namanya manusia pasti pernah gitu kan mengalami yang namanya stres. Jadi kalau simptom stres itu ada beberapa sebenarnya, cuman mungkin saya akan menjelaskan sedikit aja. Jadi simptom stres ini ada pusing, kita suka pusing kalau stres, terus suka jadi sering sakit, terus kita jadi suka sulit tidur atau bahkan jadi banyak tidur, lalu nafsu makan juga ada yang suka jadi lebih banyak atau mungkin malah jadi nggak mau makan, dan juga mudah untuk merasa lelah. Itu kalau stres. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke kecemasan ya, anxiety. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu anxiety dan kenapa sih kok saya hari ini judulnya stress versus anxiety gitu. Jadi sebelum kita membahas itu kita jelasin dulu apa sih itu. Jadi kalau anxiety ini adalah reaksi seseorang terhadap situasi stressful, berbahaya atau asing. Nah, dari kecemasan ini atau anxiety ini biasanya muncul karena adanya rasa tidak nyaman, tertekan atau ketakutan akan peristiwa yang belum terjadi. Dan yang terakhir, biasanya kecemasan atau anxiety ini itu ditandai dengan rasa takut atau takut yang terus-menerus pada situasi yang sebenarnya itu tidak mengancam kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang harus dipahami di sini itu kalau tadi stres itu kan merupakan reaksi atau respon tubuh dari situasi yang mengancam. Nah, kalau anxiety atau kecemasan ini itu justru reaksi dari stres itu tadi. Nah, jadi tidak seperti stres, kecemasan itu tetap ada bahkan setelah apa yang dikhawatirkan oleh kita itu sudah hilang gitu misalnya kayak gitu. Next. Nah, itu yang tadi yang Nah, anxiety ini dapat berkembang menjadi yang namanya gangguan kecemasan. Nah, hidup dengan gangguan kecemasan itu dapat membuat seseorang itu
tetap mengalami stres bahkan setelah peristiwa yang mengancam itu sudah dilewati sebetulnya. Dan bahkan ketika seseorang itu tidak dipertemukan dengan pemicu stres apapun itu, kecemasan itu akan selalu ada di bawah alam sadarnya dia. Nah, si kecemasan ini itu menghantui seseorang dengan kegelisahan tanpa henti sepanjang hari. Nah, ini misalnya kalau kita ambil contoh yang tadi kan, kita kalau pas stres itu eh, ke lingkungan baru, kayak ke sekolah, kantor baru gitu kan kita stres nih. Nah, tapi ini ketika kita misalnya sudah di kantor baru itu selama misalnya sudah 6 bulan, tapi kita merasa bahwa si perasaan stres ini, perasaan cemas kok masih tetap ada ya setelah 6 bulan itu. Nah, ini mungkin kondisi ini justru harus segera ditangani agar tidak berkelanjutan karena mungkin ini memang sudah ke fase yang dimana kita sebut sebagai sudah tidak bisa beradaptasi di lingkungan. Nah, itu mungkin butuh penanganan lebih lanjut. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gangguan kecemasan. Jadi ada beberapa, tapi mungkin saya tidak akan terlalu detail. Tapi mungkin saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya gangguan kecemasan itu, ada apa aja. Jadi di sini ada 5 yang saya nanti akan jelaskan. Yang pertama ada generalized anxiety disorder. Jadi kalau generalized anxiety disorder ini, itu biasanya gangguan ini itu ditandai dengan kekhawatiran yang tidak terkendali. Jadi misalnya kadang-kadang seseorang itu khawatir hal-hal buruk itu akan menimpa mereka, atau mungkin menimpa orang yang mereka sayangi gitu kan. Nah, tapi di lain waktu mereka juga tidak bisa mengidentifikasi sumber kekhawatiran apapun gitu. Jadi orang dengan gejala ini atau dengan gangguan ini itu bisa sangat gelisah meski sedang tidak berada dalam situasi yang menegangkan sekalipun gitu. Jadi sebenarnya dia tuh baik-baik aja, cuman dia merasa cemas gitu seharian. Selanjutnya ada yang namanya panic disorder. Nah, panic disorder ini apa sih? Jadi kalau panic disorder ini biasanya dia itu muncul secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa adanya alasan yang jelas. Jadi benar-benar muncul aja gitu. Nah, seseorang yang mengalami gangguan ini itu biasanya ada gejala-gejala fisik yang ditunjukkan. Misalnya dia jadi kayak keluar keringat yang berlebih, lalu ada nyeri dada juga, ada sakit kepala, nafas juga jadi kayak cepat gitu, dan detak jantung yang jadi tidak teratur. Nah, biasanya orang itu banyak orang yang sering menganggap bahwa gejala tersebut ini sebagai serangan jantung. Nah, padahal serangan panik ini bisa dialami kapan saja dan di mana saja. Dan mungkin beberapa orang itu akan mengalami serangan panik itu mungkin hanya dalam hitungan menit aja, tapi ada juga orang yang mengalami serangan ini itu hingga berjam-jam, itu tergantung pribadinya gitu. Selanjutnya ada yang namanya gangguan kecemasan spesifik fobia. Nah, spesifik fobia ini itu kondisi yang dimana adanya ketakutan yang berlebih atau terus-terusan terhadap suatu objek. Jadi misalnya kita suka dengar ada yang fobia sama badut, fobia sama bahkan ada yang sama bawang merah gitu kan, sama bawang putih, ada juga yang sama ketinggian gitu kan. Jadi sebenarnya orang yang mengalami kondisi ini tahu bahwa sebenarnya yang mereka takutkan itu berlebihan gitu. Sebenarnya mereka tahu tapi mereka tidak bisa mengatasinya. Nah, ini spesifik fobia itu seperti gitu. Jadi jelas gitu pada situasi atau pada objek atau pada aktivitas mana mereka mulai merasakan ketakutan. Selanjutnya ada yang namanya social anxiety disorder. Nah, kalau social anxiety disorder ini itu adalah rasa ketakutan yang ekstrim ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak. Jadi ketika kita ke pesta, ketika kita ada meeting dengan banyak orang yang tidak kita kenal, nah itu social anxiety disorder tuh di situ. Nah, sebenarnya gugup ketika bertemu dengan orang lain itu terutama orang asing ya, itu wajar banget gitu kan, karena ya namanya manusia gitu kan, pasti ada rasa itu. Cuman akan tidak wajar ketika seseorang itu selalu merasa gugup, terus bahkan takut berada di lingkungan baru sampai berkeringat dan merasa mual gitu. Nah, ini mungkin sebenarnya dia ini mengalami kecemasan social anxiety disorder ini gitu. Nah, berbeda dengan rasa malu dan gugup yang sebenarnya umumnya hanya berlangsung sebentar. Nah, kondisi gangguan kecemasan ini itu justru berlangsung terus-menerus gitu dalam waktu yang lama. Jadi sumber penyebab dari kecemasan sosial ini adalah rasa takut akan biasanya sih rasa takut akan dihakimi oleh orang lain, atau mungkin diamati oleh orang lain, dihakimi atau bahkan dinilai di depan orang lain kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan mereka biasanya
ada mengalami gangguan ini. Dan terakhir ada yang namanya agorafobia. Jadi apa sih agorafobia ini? Ini tuh merupakan ketakutan dan juga kecemasan tentang 2 atau lebih situasi yang misalnya kita berada di transportasi umum, lalu berada di ruang terbuka, berada di tempat tertutup bahkan, dan berdiri di baris atau berada di tengah orang banyak. Nah, kenapa sih orang ini takut akan situasi ini? Biasanya itu karena mereka memiliki pemikiran akan kesulitan menyelamatkan diri atau tidak ada bantuan ketika mengalami gejala panik. Nah, akhirnya mereka mengalami gangguan kecemasan itu tadi. Jadi sebenarnya, boleh di-next? Nah, jadi sebenarnya tanda dan gejala gangguan kecemasan itu ada tergantung pada jenis gangguannya. Cuman mungkin saya di sini akan lebih menjelaskan mengenai simptom dari kecemasannya secara umum aja. Jadi di sini kalau muncul kekhawatiran yang berlebih atau irrational fears atau ketakutan yang tidak rasional, lalu anxiety juga membuat kita mudah merasa lelah, lalu sulit berkonsentrasi atau bahkan pikiran tuh jadi kosong, dan biasanya orang yang cemas juga suka jadi mudah tersinggung dan mengalami gangguan tidur, jadi kesulitan atau selalu merasa kurang tidur. Jadi oleh karena itu sebenarnya penting untuk kita sebenarnya mengidentifikasi dan membedakan tanda-tanda stres dan kecemasan gitu. Boleh di-next? Nah, jadi kalau tadi kita bahas mengenai stres dan anxiety, mungkin sudah mulai agak lebih tergambar mengenai apa sih sebenarnya perbedaan stres dan anxiety, karena biar nanti kita juga tadi yang saya sebutkan di awal, biar nanti kita lebih paham gitu untuk kedepannya kita harus melakukan apa. Jadi kalau stres itu tadi merupakan reaksi dari situasi yang mengancam, dan biasanya berkurang setelah kekhawatiran yang berasal dari faktor eksternal itu mereda atau masalah sudah diselesaikan. Dan biasanya stres ini itu sulit untuk dilalui namun dapat diselesaikan dengan baik oleh kita. Tapi kalau anxiety itu biasanya menyebabkan perasaan takut akan hal yang belum terjadi atau tidak ada. Tetap ada meskipun masalah sudah diselesaikan atau tidak ada masalah sekalipun, itu pasti ada kecemasan. Dan yang terakhir itu biasanya kecemasan itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kalau stres ini biasanya dari faktor eksternal, dari lingkungan, dari ada tekanan-tekanan dari lingkungan gitu. Kalau anxiety ini lebih ke faktor internal, faktor dalam diri, adanya pikiran-pikiran gitu yang akhirnya membuat kita jadi cemas kayak gitu. Nah, boleh di next. Oh ya, dan terakhir yaitu tadi anxiety dapat berkembang lebih jauh menjadi gangguan kecemasan. Nah, kalau udah gangguan kecemasan ini yang tadi, mungkin gimana sih caranya kita mengatasi stres dan kecemasan kalau udah kita sudah merasakan di kondisi ini gitu. Boleh di next. Jadi yang pertama ada ketahui faktor apa yang memicu stres dan anxiety. Di sini mungkin Sobat Opsi seringkali kalau ketemu psikolog coba boleh dicatat atau mungkin boleh luangkan waktunya untuk menulis kegiatan sehari-hari. Sebenarnya itu bisa sangat membantu mengenai ke dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa melihat gitu kegiatan atau situasi apa kita bisa merasakan stres dan si kecemasan itu tadi. Jadi kalau misalnya kita menuliskan isi pikiran kita gitu di dalam suatu, misalnya bisa di kertas atau bisa di handphone, bisa di laptop, bisa di senyamannya kita aja gitu kan. Yang paling penting itu adalah kita tuh jujur sama perasaan sendiri gitu. Nah, selain itu juga hal ini tuh dapat membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dengan cara nantinya setelah ditulis itu biasanya kita jadi lebih kegambar mengenai diri kita, dan akhirnya nanti kita dapat membuat rencana-rencana untuk menyelesaikan si masalah yang tadi kita rasakan, dan juga biasanya akan tersadarkan pada situasi-situasi seperti apa sih saya misalnya mengalami stres, pada situasi-situasi seperti apa sih saya mengalami cemas gitu. Nanti kita akan dapat melihat dan juga dapat memikirkan langkah-langkah preventif ketika kita akan menghadapi situasi tersebut, atau bahkan kita bisa menghindari situasi tersebut gitu agar tidak memicu kita untuk menjadi munculnya stres dan si kecemasan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, melakukan yang terbaik. Jadi kita setiap melakukan segala hal itu lakukanlah yang terbaik, karena dengan melakukan yang terbaik biasanya kita di akhir itu tidak ada penyesalan, misalnya kayak aduh tahu gini aku gini, tahu gini aku gitu. Makanya kita harus maksimal gitu dalam mengerjakan suatu hal agar kitanya juga enak gitu. Oke, next.
Nah, meluangkan waktu me time atau meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Sebenarnya ini sangat apa ya, kayak sepele banget gitu. Tapi terkadang orang tuh susah untuk meluangkan waktu untuk me time karena kadang ngerasa kayak, aduh tugas gue banyak banget, ini aja udah banyak banget, apalagi harus me time, aduh nggak ada waktu gitu. Bahkan ada yang kayak gitu. Nah sebenarnya me time ini sendiri itu mudah banget karena me time ini itu sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mencari aktivitas yang menyenangkan gitu, yang bisa memicu tubuh itu menghasilkan hormon yang namanya hormon bahagia atau dopamin gitu kan. Nah, hormon dopamin ini akan berfungsi membuat tubuh kita itu menjadi lebih rileks dan juga apa namanya, selama aktivitas yang kita lakukan itu positif, itu biasanya tubuh itu akan tidak ada memunculkan kayak apa ya, kayak sinyal bahwa mereka dalam bahaya atau apa, karena itu tadi yang keluar itu hormon dopamin itu, bukan hormon stres yang tadi. Nah, misalnya kegiatan itu bisa dilakukan dengan misalnya hobinya memasak atau menggambar atau menulis, pokoknya aktivitas yang positif gitu kan, bukan yang negatif gitu. Nah, manfaat dari me time ini sendiri sebenarnya ada banyak. Misalnya memberikan kesempatan otak untuk beristirahat, jadi menjernihkan pikiran juga, bahkan mengurangi stres dan juga merevitalisasi tubuh juga. Jadi bisa, dan me time ini juga bisa meningkatkan konsentrasi dan produktivitas karena pikiran itu jadi lebih jernih gitu untuk melakukan aktivitas lainnya. Lalu dengan me time juga bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh diri kita sendiri gitu, agar lebih efektif untuk memecahkan persoalan dalam hidup gitu kan. Nah, biasanya setelah me time kita lakukan itu orang itu jadi lebih menghargai hubungan dengan orang lain sehingga kualitas hubungan dengan orang lain juga bisa lebih meningkat. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada yang namanya latihan pernafasan atau mungkin relaksasi pernafasan. Nah, cara ini merupakan cara yang paling cepat dan mudah sebenarnya untuk mengatasi kecemasan. Nah, cara melakukannya ini adalah dengan cara menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya secara perlahan melalui mulut seperti hendak meniup balon. Nah, lakukan teknik pernafasan ini itu dengan ritme yang stabil. Jadi jangan kadang gini, kadang gitu, kadang kadang gitu. Nah, itu jangan. Jadi benar-benar harus di ritmenya tuh harus stabil gitu dalam melakukan teknik ini. Dan biasanya sambil melakukan ini itu bayangkan rasa cemas yang tertahan dalam tubuh yang kita rasakan itu mengalir seiring hembusan nafas, dan ketenangan itu akan masuk seiring Anda menghirup nafas. Seperti itu kalau untuk latihan pernafasan. Selanjutnya, nah, sharing dengan orang terdekat. Nah, kalau misalnya kita, mungkin ada beberapa orang yang tidak terbiasa, tapi mungkin ada orang juga yang mungkin terbiasa. Tapi sebenarnya dengan mencoba membiasakan diri untuk mengungkapkan keluh kesah yang ada di pikiran dengan orang terdekat itu biasanya akan membuat perasaan itu lebih baik dan juga pikiran pun menjadi terasa lebih ringan. Dan biasanya mengeluarkan isi pikiran itu bisa membantu seseorang untuk berpikir lebih tenang dan jernih, serta lumayan mengangkat beban berat dari dalam diri gitu. Itu cukup membantu kalau sharing dengan orang terdekat. Nah, next. Nah, tapi kalau misalnya merasa sudah apa ya, dengan orang terdekat juga sudah, tapi masih merasa kok masih belum ada perbaikan gitu kan, saya masih merasakan kecemasan yang tidak kunjung selesai juga. Nah, mungkin itu sudah saatnya untuk mencari bantuan profesional. Nah, kira-kira kapan sih kita harus mencari bantuan profesional? Jadi ketika sobat opsi misalnya sudah terus-terusan dirundung rasa khawatir hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, lalu adanya rasa takut atau khawatir dan cemas sehingga Anda itu merasa sulit untuk dikendalikan gitu rasa-rasa takut tersebut. Lalu yang ketiga itu ketika sobat opsi sudah mengalami gangguan pada pola tidur dan juga nafsu makan. Dan kemudian kalau misalnya mengalami trauma, nah itu juga. Lalu kalau misalnya selanjutnya kalau misalnya sobat opsi sudah tidak lagi menikmati aktivitas yang biasanya disukain gitu, tapi tiba-tiba kok jadi nggak menarik lagi ya. Nah itu juga sudah menjadi tanda tuh. Lalu yang keenam,
merasa kesulitan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir itu misalnya kalau sudah ada keinginan untuk melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri itu sudah tidak bisa lagi dengan orang terdekat, tapi mungkin bisa langsung mencari bantuan profesional. Nah, biasanya rasa cemas yang dialami itu mungkin tidak akan hilang dengan sendirinya atau bahkan justru bisa bertambah buruk dari waktu ke waktu jika tidak segera mencari bantuan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikolog atau mungkin ke psikiater sebelum gangguan kecemasan itu menjadi lebih buruk, karena pemberian treatment itu akan jauh lebih mudah jika sobat opsi itu mendapatkan pertolongan medis lebih awal. Mungkin sekian dari saya, mungkin bisa saya kembalikan kembali ke Ibu Lintang. Oke, terima kasih Bu Anissa atas sharingnya.